Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bika ya Rabbana minal baghdha was-sahna wal hasad wal hikd waj'alna ya Rabbana minal ladzina an'amta 'alaihim bil mahabbati fima bainahum. Rzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita dimudahkan untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu, belajar di bawah bimbingan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dan juga seperti biasa muqaddimah kami hadirkan dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke ada kelewatan hadisnya ya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, yaqulullahu, beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa taala, nanti Allah akan menyeru kepada li ahwani ahlin nari, kepada orang yang paling ringan siksa nerakanya, adzaban yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allah menyeru kepada ahli neraka di hari kiamat nanti, lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi, kalau kamu punya sesuatu yang tersisa, kalau kamu mempunyai di dunia sesuatu, apakah kira-kira akan kau jadikan alat penebus agar kau tidak masuk neraka? Ini adalah pertanyaan, bukan pertanyaan sesungguhnya lalu orang tersebut kembali ke dunia lalu menebus dosanya, enggak. Ini berita untuk kita, cerita tentang yang akan datang, agar kita itu tidak menyesal seperti orang yang di dalam neraka ini. Hei hambaku, kalau seandainya kamu punya sesuatu untuk menebus dirimu agar tidak di neraka, apakah kau lakukan? Dijawab, na'am, pasti ya Allah, karena neraka pedih, sakit saya neraka. Kalau seandainya aku punya dunia, punya kerajaan, punya apa saja, akan aku berikan untuk menebus ini semuanya. Fayaqulu, dan Allah menjawab, aradtu minka ahwan min hadza, aku menginginkan darimu lebih mudah daripada engkau menyerahkan duniamu. Lebih mudah yang aku minta darimu. Aku minta darimu enggak berat kok. Ini kisah di dunia ini. Jadi Allah minta kepada kita tidak berat. Wa anta fi sulbi Adam, tatkala engkau di dalam sulub, tulang rusuknya, tulang rusuk, sulub itu adalah tulang belakang untuk menyimpan bakal. Tidak tahu secara medis seperti apa, nanti ada sperma yang disimpan di tulang punggung, sulub, kemudian nanti setelah itu akan dipindah kepada rahim. Waktu kau masih di punggung ayahmu Adam, masih di punggung Nabi Adam, kita semua dari Nabi Adam.
Di sana ada perjanjian-perjanjian. Allah tusyrik bi syai'an, agar engkau tidak menyekutukan aku. Dan berjanji semua. Saat itu semua berjanji. Apakah aku Tuhanmu? Iya, mengakui semuanya. Sebab yang tidak mengakui nggak akan bisa terlahir di dunia, nggak bisa lahir. Jadi di alam sana itu kita sudah bersepakat, kita sudah berjanji bahwasanya kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ternyata saat lahir di dunia banyak orang yang menyekutukan Allah. Ini yang dihadirkan, yang ingin kisah ini, kisah ahli neraka. Ditanya oleh Allah, kalau seandainya kamu di dunia itu punya sesuatu untuk menebus, apakah kau lakukan? Iya, aku lakukan ya Allah. Lalu Allah memberikan jawaban, aku menyuruhmu lebih ringan daripada itu, tapi ternyata kau tidak lakukan. Ini orang-orang kafir. Aku tidak minta apa-apa, bukan minta hartamu semuanya, tidak, bukan minta kekayaanmu, bukan minta kerajaanmu. Kau boleh jadi raja, tapi jangan sekutukan aku. Kau boleh jadi orang kaya, tapi jangan sekutukan aku. Tapi kenyataannya kau telah menyekutukan aku, maka tempatmu di neraka. Nah, ini ceritanya di akhirat, di hari kiamat, tapi tujuannya untuk kita. Allah tidak minta. Coba harta yang kita miliki bisa kita nikmati. Kita nikmati, kita makan enak, kita tidur enak, kasur kita tempati. Bukan, Allah tidak minta dunia untuk menebus. Bukan semua dunia kita untuk menebus dosa-dosa kita agar kita tidak ampuni oleh Allah. Enggak. Yang punya kekayaan nikmati dengan cara yang halal, mencari dengan cara yang halal, menikah dengan anak senang dan sebagainya. Allah tidak minta itu semuanya, hanya minta jangan sekutukan aku. Nah, inilah peringatan bagi yang masih hidup. Awas, hati-hati, jaga keimanan, jangan sampai kita masuk wilayah menyekutukan Allah yang akibatnya nanti kita akan berada di neraka selama-lamanya. Ini saja, singkat saja. Bismillah, kita langsung kepada hikmah selanjutnya. Hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darin amin, ila anqal la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yukhtaqar indaka wujuduh. La amala arja, tidak ada sebuah amal yang sangat diharap untuk diterima oleh Allah. Tidak ada amal yang lebih bisa diharap untuk diterima oleh Allah. Tidak ada yang lebih diharap melebihi daripada min amalin yaghibu anka syuhuduh, melebihi daripada amal yang sudah tidak masuk dalam pandanganmu. Maksudnya yaghibu anka syuhuduh, sudah tidak lihat. Nah, ini gambaran ketulusan. Makna sederhana begini, amal yang tidak ada amal yang mudah diterima oleh Allah melebihi daripada amal yang di saat kita melakukan kita tidak melihat amal itu lagi. Kalau kita melihat lagi, nah ini masih ngitung-ngitung amal. Makanya kalau beramal sudah lupakan, jangan sebut-sebut. Nah, itulah yang diterima oleh Allah. Jangan sebut-sebut, sudah, jangan ingat-ingat, sudah, jangan kau, aku sudah berbuat, selesai, aku serahkan kepada Allah. Itulah amal yang diterima oleh Allah. Ini makna globalnya seperti itu. Wa yuqtaqar indaka wujuduh, dan engkau merendahkan amal itu di matamu sendiri. Wujudnya amal padamu engkau rendahkan. Dua penyakit yang menjadikan amal tidak terima dipangkas dengan hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub. Riya itu engkau selalu ingin menyebut-nyebut amalmu, ingin kau lihat amalmu lalu kau perlihatkan kepada orang, itu riya. Yang satu lagi ujub, ingin membesarkan amal di matamu sendiri. Ini hasil karyaku, aku sudah sholat, aku. Akhirnya masuk wilayah ujub, berbangga dengan amalnya. Dia tidak sadar bahwasanya amal itu bisa dia lakukan karena Allah. Maka ini dua-duanya menjadi tidak dilakukan. Maka agar bisa diterima oleh Allah, dalam bahasa yang sering kita dengar adalah harus bebas dari riya, bebas dari ujub. Baik, sekarang kita akan coba jelentrehkan begini. Orang yang tingkat keikhlasannya masih rendah, ibadahnya ibadah kelas dasar, belum kelas tinggi,
Itu biasanya beramal sedikit saja sudah, wah aku sudah alhamdulillah, masya Allah aku sudah bisa. Nah ini kelas rendah. Alhamdulillah sudah tahajud, masya Allah, wah puasa. Nah ini orang kalau sudah pangkatnya mulai tinggi lagi, ya Allah, semalam aku hanya dapat sebegitu ya Allah, padahal telah kau beri kenikmatan aku sehat. Itu ada orang sakit saja bisa 10 rakaat, kenapa aku cuma 6 rakaat ya Allah? Nah sudah mulai beda kan. Ini pangkatnya sudah tinggi. Dengan yang pertama tadi, wah sudah, siapa dulu nih, saya kok tahajud biasa, sudah setiap malam saya puasa enteng, sudah 20 tahun puasa Senin Kemis. Wah hebat, masya Allah. Tapi kalau sudah mulai pangkatnya tinggi, amalnya itu menjadi rendah di matanya. Ya Allah, apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Apa yang aku lakukan ini enggak ada apa-apanya, dan juga apa yang aku lakukan juga darimu ya Allah. Aku bisa sujud, engkau yang menjadikan aku bisa sujud. Aku bisa mengambil air wudhu, engkau yang mudahkan ya Allah. Nah ini pangkat tinggi. Makanya kalau sudah dikit-dikit gampang membesarkan amalnya,